Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya saya akan mencoba membahas kembali ya teman-teman salah satu emiten yang menurut saya ada potensi yang cukup baik ke depannya ya. Terlepas dari adanya fundamental dan dari sisi teknikal maupun hal-hal lain yang tentunya menjadi hal yang membuat saya memasukkan emiten ini ke dalam incaran saya gitu ya. Nah, kira-kira itu emiten apa? Yaitu emiten Soci ya, terlihat di layar ini ya teman-teman. Saya sudah men-share untuk grafik chart atau sahamnya ya. Nah, di sini pada saat saya membuat video ini harganya berada di angka 177. Nah, mungkin untuk pertama saya akan mencoba menganalisis secara sederhana ya, secara teknikal ataupun pergerakan harga sahamnya. Apakah ada potensi ini akan mengalami penguatan ke depannya gitu ya teman-teman. Nah, langsung saja. Nah, baik teman-teman, di sini saya mengambil grafik emiten Soci ya, Soci Lines secara daily ya teman-teman. Nah, di sini memang kalau kita tarik ke belakang secara periode, kita coba misalnya monthly ya teman-teman, secara bulanan, emiten ini pernah mengalami penurunan harga kembali di periode tahun 2024 di bulan Juni ya. Dia menyentuh kembali di sini ke harga kurang lebih di low-nya itu berada di angka 146. Nah, kita coba tarik garis horizontal ya teman-teman. Di sini saya akan coba membuat salah satu titik supportnya ya teman-teman ya. Di sini kenapa saya katakan ini salah satu support kuat? Karena ini di tahun 2020 pada saat pandemi di bulan Mei, di sini menjadi titik resisten ya teman-teman. Kurang lebih di periode bulan Mei ya di tahun 2020 di sini ya. Jadi bisa saya katakan untuk sekarang ini angka 147 atau kita katakan saja ini di 150 ya teman-teman. 150 ini menjadi titik support ya, titik support kuat menurut saya. Nah, kalau kita coba tarik ke belakang lagi ya, ini emiten ini pada saat di IPO harganya itu jauh di atas ya sebenarnya teman-teman. Di sini kurang lebih mencapai angka di high-nya di angka 750. Jadi kalau sekarang emiten ini di angka 177 atau range harga 150 itu menurut saya sangat-sangat undervalue ya teman-teman. Karena sebenarnya emiten ini secara laba sebenarnya bagus ya, walaupun memang dia di satu sisi dia tidak membagikan dividen. Ya, saya juga tidak tahu kenapa, tapi mungkin keputusan manajemen untuk menahan keseluruhan labanya gitu ya. Nah, tadi saya coba di sini narik garis secara horizontal untuk menentukan titik support yang pertama. Sepertinya saya bisa menyimpulkan untuk titik support pertamanya itu berada di angka 150 gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat setelah emiten ini di periode bulan Juni ya, periode bulan Juni tahun 2024 menyentuh angka 150, dia ternyata mengalami pantulan harga dengan volume yang menurut saya juga tidak terlalu signifikan ya, menuju ke harga 177 pada saat saya membuat video ini. Nah, bagaimana potensi kedepannya gitu ya teman-teman? Apakah dia hanya bertahan di angka 177 gitu ya? Apakah memang bisa melanjutkan harga? Nah, saya coba tarik satu lagi garis horizontal ya teman-teman. Ini secara monthly ya. Secara monthly sih kalau saya lihat di sini untuk titik berikutnya itu di angka 232 ya. Kalau saya melihat di sini angka 232 atau 36. Kenapa saya katakan angka 236 ini menjadi titik yang mungkin akan segera diraih emiten ini? Karena ini pernah menjadi titik resisten di periode tahun 2019 bulan Juli, dan sepertinya di sini menjadi titik support ya di tahun 2017 periode Desember gitu ya. Nah, apakah nanti emiten ini secara teknikal akan langsung bergerak menuju harga 236? Ya mungkin saja bisa terjadi teman-teman. Tapi di sini kita lihat ya, untuk dari sisi volumenya dia tidak terlalu signifikan. Kecuali dia bisa menyamai volume di tahun 2023 ini, periode September ya, yang mencapai angka kurang lebih di 700 miliaran gitu ya teman-teman. Nah, kita coba melihat grafik secara weekly ya. Nah, di sini secara weekly sebenarnya tidak jauh berbeda ya, tapi di sini terlihat adanya pergerakan secara detail gitu ya, teman-teman. Nah, memang secara umum teman-teman dari periode tahun 2021 setelah dia mencapai periode paling tertinggi itu di tahun 2020 Desember ya, dia mengalami yang namanya konsolidasi menurut saya teman-teman di sini. Terkonsolidasi dan dalam periode waktu yang cukup lama ya, dari tahun 2021 hingga periode sekarang saya lihat sih pergerakannya di sini-sini aja teman-teman.
Nah, mungkin kalau kita lihat secara mingguan, saya bisa tarik satu lagi garis horizontal di sini ya. Nah, ini menurut saya di angka kurang lebih angka 180 ya teman-teman. Ini menjadi angka yang krusial sih menurut saya teman-teman, karena di sini angka 180 ini pernah menjadi titik resisten ya di tahun 2018 di sini. Di sini juga pernah menjadi di tahun 2019, maksud saya menjadi titik resisten. Di sini juga di tahun 2019 periode Desember, dan di sini di periode tahun 2021 dia pernah menjadi support ya. Walaupun ya sebenarnya memang terjadi support ya berulang kali ya. Kalau saya coba di sini pernah menjadi titik support. Di sini juga. Nah, di sini saya ada mencoba menggambarkan ada beberapa kali titik support di angka kurang lebih angka 180 ya teman-teman. Nah, ini saya lihat terjadi kurang lebih 5 kali, yaitu di tahun 2021, di tahun 2021 juga periode bulan Agustus, di sini di tahun 2022 ya, bulan Januari kira-kira, dan di tahun 2022 bulan Juli. Nah, di sini dia terjadi konsolidasi secara long term ya di sini ya, dari tahun 2023 Januari sampai dengan 2023 bulan 8. Dan memang setelah terkonfirmasi di bulan September dia mengalami yang periode yang namanya periode bullish secara sementara ya, mencapai angka 236 tadi yang saya katakan. Nah, kenapa saya katakan krusial tadi ya? Nah, di sini dia sudah mencapai titik yang pernah menjadi titik support dia selama beberapa periode ya. Nah, dia di sini mencapai angka 180 ini memang untuk sementara menurut saya ya, ini akan menjadi titik resisten ya teman-teman. Nah, semoga saja memang dia bisa menembus angka resisten di sini yang pernah menjadi titik support. Dan kalau memang dia tembus, saya yakin sih ini akan menuju ke angka 236 gitu ya. Nah, kalau dia tidak mampu, kemungkinan besar dia akan menuju ke titik yang lebih dalam lagi ya teman-teman. Menuju ke angka 150 bisa saja terjadi. Dan kalau menurut saya sih selama dia masih berada di angka kurang lebih range 150 ke angka 180, sebaiknya kita bisa mencicil beli ya teman-teman. Karena menurut saya ini sudah terlalu rendah sih untuk emiten ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara daily ya teman-teman, untuk grafik pergerakan secara daily perlu diwaspadai sih sebenarnya teman-teman, karena di sini secara volume memang dia sangat kecil ya. Nah, di sini saya coba garis bawahi ya teman-teman ya. Dan saya tandain untuk pergerakan emiten ini beberapa periode belakangan ini, terutama dari periode 2024 Juni ya, yang dia pernah mencapai ke angka 150 ini, volumenya sebenarnya cukup kecil ya kalau dibandingkan dengan volume periode-periode sebelumnya, yang dimana ini contohnya di tahun 2024 bulan Maret dia volumenya cukup tinggi gitu ya. Nah, ini patut diwaspadai sih teman-teman. Kalau prediksi saya sih bisa jadi ini mengalami yang namanya penurunan kembali. Tapi justru disinilah menurut saya menariknya emiten ini, karena dengan harga sekarang juga nanti saya tunjukkan ya teman-teman secara data keuangannya. Di harga sekarang aja dia sudah memiliki nilai buku yang cukup kecil ya. Apalagi nanti kalau memang dia menurun kembali ke angka 150, saya rasa sih sebaiknya diambil ya teman-teman. Karena menurut saya emiten ini itu tadi valuasinya rendah dan pencapaian labanya sampai dengan kuartal kedua ya, di tahun 2024 dia ya mencapai laba yang menurut saya cukup signifikan gitu ya. Nah, ini saya sudah membahas sedikit mengenai teknikal. Kita coba melihat ya teman-teman secara fundamental ya. Nah, teman-teman, secara fundamental emiten ini kan dia sudah mengeluarkan laporan sampai dengan kuartal kedua ya, tahun 2024. Nah, di sini saya mencoba menganalisis untuk pergerakan laba bersihnya gitu ya. Nah, secara overall memang dari tahun 2021 ini mengalami peningkatan teman-teman. Itu tidak bisa kita katakan buruk ya, karena di sini ya jujur saja untuk laba bersih itu dia mengalami yang namanya peningkatan secara progresif ya, dari tahun 2021 ke tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 kuartal kedua gitu. Jadi kalau secara performa sih bisa kita katakan untuk emiten ini ya performanya meningkat gitu ya, dan cukup bagus. Tapi memang di tahun 2020 itu merupakan tahun di mana emiten ini mencapai laba paling tinggi ya. Di sini dia mencapai angka 381 miliar dalam rupiah. Nah, kalau kita lihat di sini secara tabel ya, di tahun 2024 ini dia baru mencapai angka 154 miliar sampai dengan kuartal kedua, dan ini memang sudah melampaui laba di periode-periode sebelumnya gitu ya. Nah, seandainya ini kita setahunkan, ini kan sampai dengan 1 semester ya teman-teman, kita katakan saja labanya mengalami angka yang sama, jadi kita multiply 2 kali aja,
di angka 154, kurang lebih di angka 300-an miliar ya. Dan angka 300-an miliar ya menurut saya sudah hampir menyamai laba di tahun 2020 gitu ya teman-teman. Jadi ya menurut saya sih emiten ini secara performa juga meningkat. Nah sekarang kita lihat secara detail ya teman-teman. Untuk laba bersih ini dia mencatatkan ROE-nya di angka 4 kalau kita setahunkan ya. Nah ini kalau kita lihat ROE dari tahun-tahun sebelumnya, dia pernah mencapai ROE di angka 4 itu di tahun 2018 ya. Dan memang ROE tertinggi itu berada di tahun 2020, di mana pada saat itu dia mencapai angka 381 miliar tadi gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat 3 tahun belakangan, emiten ini hanya mencatatkan ROE di angka 1 dan range 1 ke 2 gitu ya. Sekarang dia sudah mencapai angka 4 padahal masih pertengahan tahun. Artinya apa? Ini sudah mencatatkan performa yang cukup mengalami peningkatan pesat dan perlu kita notice ya teman-teman. Nah kalau kita lihat secara EPS juga earning per share-nya itu di angka 44 kalau kita setahunkan annual kan. Kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya historis, emiten ini tercatat paling tinggi secara EPS itu di angka 2020 gitu ya. Dan sekarang 44, ini baru di pertengahan tahun teman-teman. Jadi potensi untuk melampaui earning per share di tahun 2020 itu juga ada ya teman-teman ya. Kita akan nantikan bagaimana performanya di kuartal ketiga dan kuartal keempat secara full gitu ya. Nah dengan harga sekarang saya lihat ini di angka 177 ya pada saat saya membuat video ini. Dia hanya mencatatkan nilai PBV 0,2 teman-teman. Bayangkan saja, karena ekuitas atau aset bersihnya di angka 6 triliun dan secara grafik juga kalau kita lihat ya ekuitas ini ya peningkatannya signifikan ya teman-teman. Secara progresif menuju angka ya kurang lebih di angka 6 triliun ya untuk aset bersihnya. Dan itu meningkat. Dan kalau kita lihat jumlah utangnya juga ya menurut saya ini wajar ya teman-teman. Utangnya itu hanya setengah dari ekuitasnya. Jadi menurut saya sehat emiten ini gitu ya. Untuk labanya tadi sudah lumayan signifikan dan nilai PBV yang tercatat itu ya cukup jauh ya dari nilai bukunya. Dan nilai PER-nya juga udah di angka 4. Ya tentu saja kalau saya lihat sih emiten ini targetnya di kurang lebih harga wajar di angka 385 ya. Ya wajar sih menurut saya teman-teman. Nah kalau kita lihat secara grafik tadi, angka 300 itu ya katakanlah memang mungkin bisa diraih ya di sini ya. Ya menurut saya sih tidak usah muluk-muluk ya langsung ke angka 300. Menuju angka 230-an saja sini ya cukup baik menurut saya untuk emiten ini. Dia sudah akan menghasilkan gain yang cukup fantastis ya. Kalau kita menggunakan money management gitu teman-teman. Nah menurut analisis saya pribadi dengan menggunakan table prediksi historis dan juga forecast ini, saya yakin sih untuk emiten ini harga wajarnya saya catat di sini di angka 385. Jadi gain dari harga sekarang ya one bagger ya teman-teman. Dan kalaupun memang dia tidak mencapai angka di 300-an, kalau memang tadi saya misalkan mencapai angka di 236, saya coba ganti aja langsung di 236, gain yang kita peroleh capai angka 33% gitu ya. Dan menurut saya cukup fantastis ya teman-teman, asalkan kita bisa menggunakan money management yang baik. Kalau menurut teknikal ya kita wait and see dulu di sini ya teman-teman. Kalau mungkin menurut prediksi saya sih ini akan bisa jadi menurun ke angka range 150 sampai dengan 180 gitu ya. Kalau itu terjadi ya sebaiknya untuk membeli ya teman-teman, karena memang belum dibarengi volume yang cukup signifikan gitu. Kalau memang dia nanti bisa breakout dari angka 180 yang menjadi titik resisten sekarang, dia akan menurut saya menuju ke angka 236 dan pergerakannya juga akan sangat signifikan. Seperti itu teman-teman. Nah mungkin sekian pembahasan saya mengenai emiten Soci ini. Kalau teman-teman ada komentar boleh tinggalkan di kolom komentar dan boleh klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini, boleh memberikan informasi dan juga menganalisis secara sederhana untuk emiten-emiten lainnya. Terima kasih.